صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Melaksanakan perintah Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Mukhdar bin Abdurrahman bin Imam Al-Arif Bil-Kutub Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf untuk berbicara. Saya hanya membaca kalam daripada Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat buat kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Kita datang ke tempat ini bukan cuma sekedar untuk zikir, tetapi juga untuk menimba ilmu. Walaupun ilmu yang diajarkan di tempat ini tidak banyak, akan tetapi mudah-mudahan manfaatnya banyak. Amin. Ada satu wali namanya Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seandainya ilmu itu punya bentuk, lau anna atau lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min surati syams wal qamar wan nujum was sama. Seandainya ilmu itu punya bentuk, maka bentuk daripada ilmu itu lebih baik daripada apa? Yang pertama adalah matahari. Matahari itu indah, tetapi dibandingkan dengan ilmu tidak ada apa-apanya. Bulan indah, bintang indah, langit indah, tetapi ilmu lebih indah daripada semua itu. Antum adalah orang yang beruntung karena duduk di tempat ini mendapatkan ilmu. Yang Nabi SAW disuruh meminta kepada Allah apa tambahan? Enggak ada tuh tambahan duit, tambahan ini, tambahan itu, enggak ada. Lihat di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada saya ilmu. Maka kita duduk di tempat ini, insya Allah, walaupun sebentar, nilainya sangat besar. Amin. Satu ucapan juga Sayyidina Al-Imam, siapa tuh namanya? Seorang tabi'in, ya, Ka'bul Akhbar. Beliau mengatakan, lau anna, seandainya thawaba majalisil ilim bada' linnas laqtatalu alaih. Seandainya pahala daripada majelis ilmu itu tampak, maka mereka itu akan berbunuh-bunuhan, berebut maksudnya untuk mendapatkan itu, ya, untuk mendapatkan ilmu itu tersebut. Kenapa? Karena ya memang sangat istimewa, ya. Hatta yatruka kullu imaratin imaratahu wa kullu sukin sukahu. Sehingga mereka kalau seandainya pahala ilmu itu ditampakkan, orang yang punya jabatan akan meninggalkan jabatannya, orang yang punya toko, mempunyai perusahaan, mereka akan meninggalkan itu. Untuk apa? Untuk mendatangi majelis-majelis yang seperti ini. Maka sekali lagi ucapkan alhamdulillah. Dimanapun ada majelis datangi, apalagi di tempat-tempat yang seperti ini. Sayyidina Al-Imam Kutub Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman, ya, As-Segaf ini bukan orang sembarangan. Orang yang dikatakan Samahatul Imam Al-Wali fi ghayatin nadhafah. Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar orang-orang suci. Maka ketika datang ke tempat ini,
Yang kotor mudah-mudahan disucikan oleh Allah. Amin. Nah, kita ini kan orang-orang yang penuh dengan kotoran. Maka ketika mendatangi cahaya, maka kita akan mendapatkan cahaya. Karena untuk mendapatkan cahaya sekarang, ya, mencari orang-orang yang hidup ya sangat sulit. Kata beliau Al-Imam mengatakan al-an qad dhahaba ahlun nur. Sekarang itu katanya orang-orang yang punya cahaya itu udah pada hilang. Ya, sangat jarang sekali orang-orang yang punya cahaya. Maka ketika kita sulit untuk mendatangi mereka-mereka yang penuh dengan cahaya dari kalangan orang-orang yang hidup, maka datangi orang-orang yang sudah berada di alam sana. Walaupun beliau-beliau sudah berada di alam sana, hakikatnya mereka hidup. Berbeda dengan kita. Kita hidup, hakikatnya mati. Siapa yang berbicara? Nabi Muhammad SAW mengatakan al-auliya la yamutun. Habib Muhammad tidak meninggal. Beliau-beliau para aulia itu hidup. Wa innama yantakiluna min darin ila darin ukhra. Hanya pindah saja dari alam satu ke alam yang lain. Akan tetapi beliau-beliau di alam sana begitu bebas untuk melihat, untuk berdoa, untuk memberikan madadnya kepada orang-orang yang hidup. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan Al-Imamul Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih di dalam kitab Mi'ah Faidah yang disusun oleh cucu beliau Sayyidil Habib Abdurrahman Ibni Samad Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, yang beliau pertama kali mengadakan acara di tempat ini. Dan mudah-mudahan semakin lama ya semakin besar, karena beliau mungkin lagi dalam keadaan darurat tidak bisa hadir. Apa yang diucapkan oleh Al-Imamul Habar, ayyakunal insanu fi qalbil wali ahsanu lahu min an yakunal wali fi qalbih, li'anna ar-rahmat wal imdadat tatanazzal ala qalbil wali fatusibuhu minha, wa ammal akhar fahuwa yabqa min nafsihi ayyatagarrab ilaih. Seseorang ada di hatinya wali itu lebih baik daripada orang tersebut ada walinya. Saya yakin bahwa antum yang ada di tempat ini ada walinya pasti di dalam hatinya. Kenapa kita datang ke hall? Itu karena cinta kepada Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Pasti kan? Gak mungkin orang yang benci untuk mendatangi tempat ini. Mereka-mereka yang datang ke tempat ini adalah pecinta-pecinta wali. Nah, itu bagus. Di dalam hatinya ada wali. Tetapi yang lebih bagus lagi kalau seandainya di hati wali itu ada kita. Ada nama antum. Sebab apa? Sebab hatinya walinya Allah Subhanahu wa taala itu tempat turunnya rahmat setiap saat, setiap waktu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan-kebaikan di dalam hati wali, kita berada di dalam hati wali tersebut, ya sudah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat istimewa. Makanya antum adalah pilihan daripada pilihannya Gusti Allah. Mudah-mudahan ditetapkan untuk cinta kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap enteng duduknya kita di hadapan Sayyiduna Al-Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf ini. Dikatakan oleh Imamul Habar, idza jalasta indal wali ma asabakal matar asabatkar rusyusyah. Kalau seandainya kamu duduk di hadapan seorang wali, kalau tidak mendapatkan hujan, akan mendapatkan cipratannya. Iya. Orang-orang duduk di tempat ini, Masya Allah, pasti diingatkan dengan kematian ini. Kalau walinya Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal, kirimannya banyak, bagaimana dengan kita? Apakah ada yang peduli dengan kita? Apakah anak kita yang kita didik dari kecil ingat kepada kita ketika kita sudah berada di akhirat? Belum tentu. Iya kan? Tetapi jangan sampai antum bingung. Sebab orang-orang yang biasa hadir di dalam tempat-tempat yang seperti ini, ketika nanti meninggal dunia, akan ada banyak orang yang memberikan hadiah kepada kita. Itu sudah jaminan tuh. Jadi kalau orang peduli kepada orang yang sudah meninggal di saat dia di dalam hidup,
maka insya Allah ketika dia meninggal akan ada orang-orang yang hidup peduli kepada dia. Nah kita begitu berada di alam akhirat ini seperti orang yang dalam keadaan tenggelam. Beda dengan walinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kata tenggelam. Kita, antum yang akan mati nanti, itu ketika berada di alam akhirat itu yang kita tahu bahwa alam itu akan menjadi dua, imma raudhah wa imma khufrah. Tidak ada lebih daripada tiga itu. Ya, apa? Raudhah, taman dari taman surga, atau khufrah min khufarin niron. Kalau walinya Allah sudah pasti, makanya kita beruntung nih, duduk di tempat ini, zahir batin adalah taman daripada taman surganya Gusti. Berbicara tentang raudhah sudah jelas, ini adalah taman daripada taman surga, sebab Al-Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf pasti berada di dalam satu tempat tadi, raudhah min riyadil jannah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, kita berada di taman surga. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW yang mungkin setiap kita hafal hadisnya? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qila wa mariyadul jannah ya Rasulullah, majalisul ilm atau hilaqu dzikir. Berarti kita berada di dalam taman surga. Makanya ketika kita berdoa mengangkat tangan kita, insya Allah doa-doa kita akan diijabah, amin. Kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur di dalam ketaatan kepada Gusti Allah. Kita meninggal dalam kecintaan kepada wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, terutama Sayyiduna Al-Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, yang beliau di dalam kehidupannya tidak ada kata maksiat. Berbeda dengan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali maksiat. Tapi untuk kalangan seperti beliau tidak ada kata yangkus. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang-kadang bertambah berkurang. Tetapi untuk kalangan auliyanya Allah Subhanahu Wa Taala, yazid wa yazid wa yazid wa yazid, terus bertambah dan bertambah. Ketika kita cinta kepada beliau, itu ada satu anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita cukup membawa satu pegangan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan orang beserta orang yang dicintainya. Kita cinta siapa? Kita cinta kepada Rasulullah, walaupun belum cinta sejati, tetapi sudah ada insya Allah butir-butir mahabbah itu. Kita cinta kepada walinya Allah Subhanahu Wa Taala, belum seutuhnya, tetapi setidak-tidaknya ada butir-butir mahabbah. Kenapa? Kita duduk di tempat ini. Walaupun untuk mengatakan cinta, ya jangan asal cinta. Sebab cinta kepada walinya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengikuti jejak beliau. Sayyiduna Al-Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman ini adalah pecinta Quran. Dulu pernah ada seorang wali min auliyaillah yang berkata kepada kami, kepada Sayyidul Habib Abdurrahman, ya, kalau pengen futuh Al-Quran, suruh sering ziarah ke tempat ini, baca Al-Quran katanya. Kenapa? Karena beliau ini adalah pecinta Al-Quran. Jadi antum kalau ziarah ke sini, ya, diusahakan untuk baca satu juz Al-Quran atau 2 juz Al-Quran. Itu insya Allah. Bagi yang belum bisa atau belum lancar, datangi beliau. Duduk di tempat ini baca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan futuh daripada semua itu. Karena saya melihat Sayyidul Habib Abdurrahman, kalau beliau ziarah pasti 1 juz, 2 juz di tempat ini. Iya, jadi diusahakan bagi yang mungkin belum lancar, pengen baca Al-Qurannya lancar, ziarah kepada beliau, meminta kepada Allah. Jangan ada kalimat salah di dalam masalah ini. Ya, kita meminta kepada Gusti Allah. Jadi salah pemikiran orang-orang di sana bahwa kita meminta kepada siapapun, enggak ada. La ta'thira li syai'in minal kainati biquwwati, enggak ada yang namanya orang mampu memberikan apa-apa, enggak ada. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita duduk di hadapan wali, maka insya Allah doa-doa kita akan diamini oleh beliau, maka pasti akan diijabah oleh Allah. Amin.
Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islamnya sampai meninggal dunia. Amin. Seluruhnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah meninggal keluarganya, mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Sayyidil Habib Abdurrahman beserta keluarganya disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah senantiasa mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin, bijahi tauhal amin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.